Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya mari kita awali majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan untuk keberkahan kita buka dengan umul kitab. Liridallah wa li safadir rasulillah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dalu menika taksih paring rahmat saha nikmatipun dumateng kula panjenengan sehingga kita dalam menika saged bermuwajahah, bertatap muka walaupun mboten dituatapne nggih, tapi bertemu dalam majelis yang insya Allah ini adalah majelis yang paling mulia di muka bumi karena berada di tempat yang paling mulia, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai kita dan terbawa kepada keluarga kita insyaallah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas kedua hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini Bapak-bapak sekalian mestinya adalah tanya jawab atau materi umum nggih. Monggo kita lanjutkan ke materi umum atau tadi sudah saya bawakan kita akan melanjutkan tafsir. Langsung aja nggih tafsir mawon nggih. Nggih. Jadi biasanya ada pertanyaan di WA. Ini kemarin enggak ada. Jadi saya anggap sudah clear semua ya, sehingga kemudian kita lanjut saja ke tafsir Ibnu Katsir yang kemarin sudah kita bahas sampai dengan ayat kedua dari surah napa Pak? Surah Al-Fatihah nggih, awit nggih tasik mulai. Nggih, sampai dengan ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggih. Menurut qiraah sab'ah ya. Nggih, dibaca dhammah alhamdu dan sebagainya kemarin sudah saya jelaskan. Beberapa pendapat ulama salaf tentang alhamdu nggih. Ada beberapa di antaranya menurut Ibnu Abu Hatim. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa sahabat Umar radhiyallahu an berkata, kami telah mengetahui subhanallah dan la ilaha illallah, maka apakah itu alhamdu? Maka kemudian sahabat Ali berkata, ia adalah kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian ini kemarin sudah saya sampaikan, saya ulangi sekilas. Ali bin Zaid bin Jada'an, beliau meriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Abbas, ia berkata, alhamdulillah adalah kalimat syukur. Dan jika seorang hamba berkata alhamdulillah, maka Allah berkata, hambaku telah bersyukur atau berterima kasih kepadaku. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Yang lainnya dari Ka'ab al-Ahyar, beliau berkata, alhamdulillah
adalah sanjungan kepada Allah. Ad-Dhahhak berkata, alhamdu adalah selendang Ar-Rahman. Dan masih terdapat hadis lain yang seperti ini. Sedangkan Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Al-Hakam bin Umair bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin faqad syakartallah fazadak." Apabila kamu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka kamu telah bersyukur kepada Allah, lalu Dia pasti menambah untukmu nikmatnya. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Aswad bin Sari, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu puji-pujian yang bisa aku ucapkan untuk Rabbku tabaraka wa ta'ala. Rasulullah SAW menjawab, amma inna rabbaka yuhibbul hamda, sesungguhnya Rabbmu menyukai alhamdu. Sedangkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Jadi kalimatnya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Makanya salah satu tuntunan kepada kita ketika akan berdoa itu adalah diawali dengan pujian, dengan alhamdulillah. Jadi sebelum berdoa kita baca alhamdulillah lebih dulu. Bahkan ada ulama yang kemudian setiap mengawali doanya selalu diawali dengan membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah adalah doa yang terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillahi illa kana alladhi a'ta afdala mimma ahad." Tidaklah Allah memberikan satu nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba itu berkata alhamdulillah, melainkan keadaan yang Allah beri itu lebih baik dari apa yang ia ambil. Jadi ucapan alhamdulillah ini harus senantiasa menyertai kita. Bahkan diajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah ini, alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Apakah sesuatu itu baik menimpa kita, ataupun sesuatu itu sesuatu yang menurut kita adalah hal yang tidak baik, secara umum tidak baik, misalnya sakit atau mengalami sesuatu yang mungkin berat, kerugian misalnya. Seorang mukmin itu tetap bisa bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Tetapi tidak mudah Bapak-Ibu sekalian untuk bisa melakukan ini. Kalau mendapat nikmat bersyukur itu wis lumrah ya, tapi ketika diuji terus isa muni alhamdulillah itu luar biasa. Makanya kedudukan syukur seperti ini itu luar biasa di hadapan Allah. Kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi ini perlu kita latih. Perlu kita latih dalam kehidupan kita. Alhamdulillahi ala kulli halin. Sedangkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya dalam Nawadir Al-Usul diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annad dunya bihadzafiriha fi yadi rajulin
min ummati thumma qala alhamdulillah lakana alhamdulillahi afdhala min dzalik. Perbandingannya seperti ini kata baginda Nabi. Seandainya itu nggih umpamane ngoten nggih. Seandainya dunia dengan segala isinya saged dihitung mboten Pak. Ha iso nggih. Dunia dengan segala isinya ada pada satu tangan seseorang dari umatku. Jadi dunia dan seisinya di salah satu tangan. Kemudian ia berkata, alhamdulillah. Maka pasti alhamdulillah itu lebih utama dari itu. Jadi ucapan yang hanya alhamdulillah itu nilainya jauh lebih tinggi daripada dunia seisinya yang ada di satu tangan tadi. Padahal yang ini kan nggak mungkin. Jangankan dunia seisinya, ngangkat meja siji mon mboten kuat tangan siji kan ngaten nggih gambarannya itu. Tetapi kalimat alhamdulillah ini melebihi semua itu. Dan kalimat alhamdulillah ini bisa diucapkan oleh sinten mawon, oleh siapa saja, oleh kita. Karenanya inilah pentingnya kita perlu memperbanyak membaca kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baginda Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad membandingkannya seperti itu. Jadi bobot kebaikannya kalimat alhamdulillah sekali itu jauh melebihi dunia seisinya seandainya itu bisa kita genggam. Dan tentu saja tidak akan pernah bisa. Makanya kita harus memilih alhamdulillah ini daripada ini yang tidak mungkin. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian Al-Qurtubi dan lainnya berkata bahwa ilham dari Allah tentang alhamdulillah merupakan nikmat yang lebih banyak daripada kenikmatan dunia. Sebab pahala alhamdulillah tidak akan pernah habis. Berbeda dengan kenikmatan dunia yang tidak kekal. Jadi pahalanya terus mengalir begitu besar. Ya, karena nilai tadi, nilai kebaikannya alhamdulillah dengan dunia seisinya itu bukan hanya di hadapan kita, tapi ini adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayatnya di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-46 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, seperti itu. Jadi pahala membaca zikir atau mengucapkan lafal alhamdulillah sebagai bentuk dan wujud rasa syukur kita kepada Allah, itu pahalanya kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih baik dari dunia seisinya tadi. Termasuk dari harta dan anak-anak. Nih. Karena suatu saat nanti harta dan anak-anak ini tidak akan berguna bagi kita. Nih, ketika kita menghadap kepada Allah. Nih, kapan itu? Yaitu di hari yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari ketika tidak lagi berguna harta dan anak-anak di hadapan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, dengan hati yang bersih. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kelanjutannya dalam Sunan Ibnu Majah terdapat hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bercerita kepada mereka. Dalam hadis ini hadis ke-80.
Saya baca terjemahnya mohon agak panjang. Ada seorang hamba Allah berkata, "Wahai Rabbku, bagimu segala puji sebagaimana yang layak untuk kemuliaan dirimu dan keagungan kekuasaanmu." Maka kalimat itu pun sulit bagi kedua malaikat. Mereka tidak tahu bagaimana menuliskannya. Lalu mereka naik ke langit, kemudian berkata, "Wahai Rabb kami, ada seorang hamba yang mengatakan satu perkataan yang kami tidak tahu bagaimana menuliskannya." Allah berkata, dan dia lebih tahu apa yang telah dikatakan hambanya. Maksudnya Allah lebih tahu apa yang dikatakan hambanya. Tapi Allah berkata kepada malaikat, apa yang telah dikatakan hambaku? Mereka berdua berkata, "Wahai Rabbku," ia berkata, "bagimu segala puji sebagaimana yang layak untuk kemuliaan dirimu dan keagungan kekuasaanmu." Maka Allah berkata kepada mereka berdua, pada malaikat, "Tuliskanlah kalimat itu seperti yang dikatakan hambaku sampai ia bertemu denganku. Maka aku yang memberinya pahala karena kalimat tersebut." Kalimat itu adalah, "Inna abdan min ibadillahi qala ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik." Kalimat ini yang senantiasa atau sering kita gunakan, kita baca ketika kita membuka doa-doa kita. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kemudian baru kita buka dengan permintaan. Jadi adab atau tata cara berdoa itu adalah dengan memuji Allah, baik dengan alhamdulillah atau dengan pujian ini, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ini adalah pembuka doa yang diajarkan. Dan kalimat ini, kata Allah, malaikat tidak boleh menuliskan berapa nilai pahalanya. Kalau mungkin amal-amal yang lain ditulis 1 kebaikan, 10 kebaikan. Kalimat ini Allah perintahkan, wis tulisen ngono ae pokoke. Wis tulisen ngono ae, sok ben nek wis ketemu, kalau kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang akan menentukan berapa atau apa balasan dari kalimat itu. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Makanya perlu kita hafalkan, kita jadikan sebagai pembuka dalam doa-doa kita. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Nah, ini dari hadis baginda Nabi SAW. Nah, ini beberapa hadis terkait dengan kalimat atau ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qurtubi meriwayatkan dari segolongan ulama bahwa mereka berkata, perkataan hamba alhamdulillahirabbil alamin atau segala puji bagi Allah Rabb semesta alam lebih utama daripada la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sebab ucapan alhamdulillahirabbil alamin meliputi tauhid dan pujian. Tapi yang lain berkata lagi bahwa la ilaha illallah lebih utama karena ia memisahkan antara iman dan kufur. Sehingga manusia diperangi sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di hadis yang nomor 81. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Kami diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis lain disebutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Perkataan yang paling utama aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku adalah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, lagi tidak ada sekutu baginya. Ya. Jadi ma qultu ana ini maksudnya adalah baginda Nabi. Jadi tidak ada perkataan yang utama diucapkan bagi beliau, baginda Nabi Muhammad SAW dan Nabi sebelumnya kecuali kalimat La ilaha illallah wahdah la syarikalah yang biasa kita baca dalam zikir kita. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau ditambah dengan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu beberapa perbedaan pendapat Bapak sekalian terkait dengan mana yang lebih utama, kalimat la ilaha illallah atau alhamdulillah. Nah, terlepas dari semua itu, dari hadis yang ada ini diungkapkan, hadis-hadis yang menyebutkan afdalu dzikri la ilaha illallah. Jadi yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, tetapi pahala dari kalimat alhamdulillah itu juga pahala yang sangat besar dan luar biasa. Karenanya dua kalimat ini harus menjadi lafaz-lafaz zikir harian kita. Alhamdulillah kita terbiasa setiap sholat atau setiap selesai sholat membiasakan diri dengan wirid setelah sholat, yaitu dengan membiasakan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan tahlil. Nah, tahlilnya la ilaha illallah boleh 33 kali. Atau kalau kita mau mengambil yang ringan itu Pak boleh dong zikir gak genep ngono. Kadang ada pertanyaan begitu. Boleh enggak kita zikir setelah salat itu enggak genep, enggak mboten komplit. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali semuanya, terus la ilaha illallah 33 kali. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Karena hadisnya banyak yang mengajarkan kepada kita. Ada satu hadis yang merangkai hadis tentang zikir setelah salat itu, barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka nilainya pinten Pak? 99. Dan dia menyempurnakannya menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka genap 100 baginya, itu pahalanya luar biasa. Nah, itu ada hadisnya, saya lupa kelanjutannya, tapi hadis ini menyebutkan bahwa zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan ditutup dengan la ilaha illallah sekali itu cukup ketika selesai sholat, ketika mungkin waktu kita agak agak sempit, misalnya mau tindak jauh, nah, habis sholat jamaah, nah, ini boleh diambil. Tidak harus saklek, harus genep, nah, tidak harus. Atau kadang ketika misalnya waktu kita tidak cukup, nah, setelah membaca istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, boleh kemudian langsung ditutup dengan afdalu dzikri, dengan langsung tahlil 33 kali, boleh. Pak gak cukup, ya pokoknya bareng Allahumma antas salam dongo, nah ini boleh juga gitu. Jadi karena hukumnya adalah apa Pak? Sunnah, boleh. Ini saya sampaikan supaya kita tidak kemudian ragu-ragu oleh porayo gitu. Nah, ini boleh semuanya kita mengambil. Memang sempurnanya seperti urutan-urutan yang biasa kita laksanakan bersama-sama. Kalau masih kurang dengan itu boleh ditambah lagi, boleh ditambah lagi. Nah, terutama dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, ada satu
doa yang diajarkan lagi oleh baginda Nabi yang terkait dengan alhamdulillah ini dalam salah satu hadis yang juga kadang digunakan oleh beberapa orang atau beberapa ulama untuk berdoa dengan kalimat Allahumma lakal hamdu kulluh walakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Ya Allah, bagimu seluruh pujian, di tanganmu segala kebaikan, dan hanya kepadamu kembalinya semua urusan. Nah, ini boleh digunakan. Itu tadi terkait dengan kalimat alhamdulillah. Kelanjutan ayat yang kedua itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang tentang kalimat rabbil alamin atau Rabb semesta alam. Masih ada waktu insyaallah. Nah, pengertian kata Rabbun atau Rabb, Allah itu sebutannya ada Allah, ya, Al-Malik, ya, Rabbun, ya, ilah, ya, banyak. Maka kita perlu mengetahui makna-maknanya. Nah, dalam ayat ini Rabbil Alamin atau kata Ar-Rabb itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah raja yang berkuasa. Dan secara bahasa diartikan sebagai tuan dan yang berkuasa untuk melakukan perbaikan. Nah, semua itu adalah benar dan layak untuk Allah Azza wa Jalla. Kata Ar-Rabb tidak digunakan kepada selain Allah, kecuali jika disandarkan kepada kata lain. Contohnya seperti Rabbud Dar, pemilik rumah. Nah, ini boleh disematkan seperti itu. Tapi kalau Rabbun sendirian tidak boleh. Ar-Rabb tidak digunakan kecuali hanya kepada Allah semata. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rabb itu adalah nama yang agung. Sedangkan Al-Alamin adalah bentuk jamak dari alam, yang berarti semua yang ada selain Allah. Jadi alamin itu, Al-Alamin itu adalah segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam adalah kata yang bermakna jamak, yang tidak ada satuannya. Sedangkan awalim adalah jenis-jenis makhluk yang ada di langit, darat, dan laut. Dan setiap generasi dinamai juga sebagai alam. Nah, itu penjelasan secara bahasanya dari Imam Ibnu Katsir. Sedangkan beliau menukil dari pendapat seorang ulama yang lain, dari Bishr bin Imarah, berkata dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu segala puji bagi Allah yang memiliki semua makhluk, yang di langit dan bumi, yang ada di antaranya, yang kita ketahui maupun tidak. Nah, seperti itu. Jadi Allah lah Rabbun Al-Alamin. Allah pemilik segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang ada di langit dan di bumi, yang kita tahu ataupun yang kita tidak mengetahuinya. Dalam riwayat yang lain dari Sa'id bin Jubair dan Ikrimah dari Ibnu Abbas, Rabbil Alamin yaitu Rabbnya jin dan manusia. Demikian juga Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Ibnu Juraij mengatakan bahwa yang semisalnya. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abu Hatim berkata bahwa sanadnya tidak bisa dijadikan sandaran dalam hal ini. Tapi tetap dinukil oleh Imam Ibnu Katsir supaya memberikan kepada kita gambaran yang lebih utuh. Sedangkan Al-Qurtubi berpendapat seperti itu, menyandarkannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat yang pertama, yaitu liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yaitu maksudnya
jin dan manusia. Jadi tugasnya baginda Nabi Muhammad itu memberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu jin dan manusia. Sedangkan Al-Fara' dan Abu Ubaid berkata, alam adalah ungkapan untuk makhluk yang berakal, yaitu manusia, jin, malaikat, setan, dan tidak digunakan untuk binatang. Ini pendapat yang lain. Maksudnya alam itu tadi. Sedangkan diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dan Abu Muhaisin bahwa alam adalah semua yang memiliki ruh, semua yang hidup. Sedangkan Qatadah berkata, Rabbil alamin, yaitu semua jenis adalah alam. Ya. Bagi kita yang untuk bisa memahaminya sederhana saja bahwa Rabbul alamin, alamin ini adalah segala sesuatu tadi yang menurut Imam Ibnu Katsir, segala sesuatu yang ada selain dari Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari alamin, dari alam. Nah, Allah adalah penguasanya. Seperti itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin adalah segala puji bagi Allah, penguasa atau Tuhannya seluruh alam semesta ini, yang bisa mengaturnya, bisa memerintahkannya, dan bisa mengendalikannya. Nah, seperti itu. Demikian Bapak-Bapak sekalian terkait dengan ayat kedua dari Quran surah Al-Fatihah. Sebelum ditutup atau sebelum kita akhiri, ada pendapat yang barangkali bisa menjadi konklusi atau kesimpulan bagi kita terkait dengan Rabbul Alamin ini. Dari Az-Zujaj berkata, alam itu adalah semua yang Allah ciptakan di dunia dan akhirat. Jadi semuanya. Sedangkan Al-Qurtubi berkata, inilah pendapat yang benar, bahwa Allah itu meliputi semua alam, seperti firman-Nya dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun bertanya, siapa Rabb semesta alam itu? Musa menjawab, Rabb pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, itulah Rabbmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya. Jadi kesimpulannya, alamin adalah apa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita bersama, bisa kita ambil pelajarannya dan menguatkan kepada kita akan keberadaan kita sebagai hamba Allah, Rabb semesta alam, yang kepadanya kita bergantung, menggantungkan segala sesuatu urusan kita, dan terutama menggantungkan doa-doa kita kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menguatkan keimanan kita, sehingga kita bisa menuju kepadanya dalam perjalanan hidup kita ini dalam keadaan yang baik. Di akhir hayat kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan karena kalau mau kita lanjutkan ayat yang ketiga panjang juga nanti, kita cukupkan saja, dan insya Allah berikutnya nanti kita menginjak ke ayat yang ketiga, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang barokah bagi kita bersama dan menguatkan keimanan kita. Ada kurang lebih mohon maaf, dan itu dari saya pribadi yang masih dhaif karena ini membacakan, mudah-mudahan saya juga bisa mengambil ilmunya.
Dan marilah kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.